Kami bersyukur kami hari ini kembali menerima satu penyertaan dan juga kuasa hadirat Tuhan melalui firman yang meneguhkan kami dan selalu mengarahkan hati kami terus kepada Kristus, baik dalam segala perkataan, perbuatan, pikiran kami, dan juga seluruh perbuatan kami. Walaupun kami tahu bahwa kami seringkali dalam kelemahan dan juga banyak hal yang kami tidak tahu, tetapi kami kembali pada kuasa firman-Mu, dan melalui Roh-Mu yang kuduslah firman itu hidup, benih-benih yang seringkali tertutup itu akhirnya terbuka kembali. Bimbinglah kami untuk kami mengerti siapakah lembu emas yang dinantikan bangsa Israel, dan khususnya bagi iman Kristen dan bagi kami semuanya yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itulah satu sukacita besar, satu kegembiraan surgawi. Kami akan menerima dan kami akan menyambut kedatangan lembu merah ini. Tuhan pimpin kami dan biarlah Kristus melalui suatu kuasa yang tidak pernah habis berhenti dalam Immanuel tidak pernah meninggalkan kami dan memberikan kami jaminan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita hari ini akan membuka bilangan ya. Bilangan pasal yang ke-19. Bilangan pasal 19. Sebentar ini kok. Bilangan pasal 19. Ya, hari ini temanya tentang siapakah lembu emas ya. Red heifer atau disebut juga dalam bahasa bahasa Ibrani itu parah aduma ya. Nah, red heifer para aduma ini adalah simbol dari pentahiran. Jadi bukan hanya pengudusan tapi berkaitan dengan pentahiran. Pentahiran itu lebih berat ya. Ada dosa yang tidak pernah bisa dihilangkan, yang tidak pernah bisa kita lawan, yang kita taklukkan. Nah, itu membutuhkan lembu merah ini. Jadi lembu merah itu menunjukkan kepada satu pentahiran yang total, pentahiran yang menyeluruh dan tidak lagi kotor gitu ya. Nah, itu istilah itu. Nah, kita akan lihat ini. Diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan khususnya juga secara keimaman kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi Eleazar dan juga Itamar. Nah, kita tahu bahwa Eleazar dan Itamar itu akhirnya dibinasakan Tuhan. Jadi mereka lah yang memimpin upacara ritual, tapi tidak menjamin bahwa mereka yang memimpin ritual, baik itu pendeta, baik itu penatua, baik itu kita semua, baik itu ahli Taurat, baik itu ya istilahnya kita tua-tua yang ada dalam bangsa Israel itu, dan bahkan puncak daripada imam sendiri dan juga anak-anaknya, kalau dia berbuat salah, mendatangkan api yang berbeda atau memalsukan api Tuhan, itu akan dibinasakan Tuhan. Jadi kita tahu benar bahwa bangsa Israel itu bukan hanya bangsa keturunan ya, tapi juga ketaatan. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang menyangka bahwa Israel itu pasti masuk surga. Bangsa Israel masuk surga. Nah, saya terheran-heran dengan mereka yang berkata demikian, yang tidak melihat fakta sejarah. Bahkan anaknya Imam Harun pun, Imam Eli, Imam Samuel dibinasakan Tuhan. Itu anak-anak imam besar itu. Tetap mereka tidak taat dan mereka melanggar dan melampaui batas, mereka dibinasakan. Ya, ini sebagai satu introduksi aja. Oke, kita lihat bilangan pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Jadi dua ya, Musa dan Harun. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah, ya, betina merah ya, yang tidak bercela, yang pertama. Jadi warnanya syaratnya adalah lembu, lambang daripada pengudusan, lambang daripada penebusan ya. Lembu betina warnanya merah ya, yang tidak bercela. Yang kedua, tidak ada cacatnya. Dan yang ketiga, belum pernah kena kuk. Jadi lembu merah ini punya identitas dan juga di dalam dirinya itu harus tidak boleh bercela, tidak ada cacatnya, dan belum pernah kena kuk. Nah, ketiga istilah ini dipakai terus dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru dalam konsep pengudusan hidup orang Kristen, pengudusan hidup orang percaya. Dan kalau kita lihat si Paulus dan juga Petrus dan beberapa rasul-rasul itu memakai
pemikiran ini dalam pikiran mereka karena mereka berpikirnya secara keyahudian ya, secara Tauratisme. Dan dikatakan di sini yang belum pernah kena kuk nanti punya makna sendiri, artinya belum pernah dapatkan beban. Jadi betul-betul dia baru dan dia fresh ya, jadi betul-betul seger dan tidak pernah dipakai oleh siapapun. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, anaknya dari Harun, maka lembu itu harus dibawa keluar ke tempat perkemahan. Jadi bukan di dalam ruang maha suci yang seperti imam-imam itu menyembelih dan darahnya dicurahkan di tabut ini ya, tabut Taurat itu disebut dari tutup pendamaiannya, dan darahnya dicurahkan di tutup pendamaian itu yang terbuat dari emas dan dalamnya itu ada penyangga kayunya. Tabut perjanjian itu kan, nah ditaruh di situ. Kalau ini enggak, di luar. Nah ini melambangkan apa? Melambangkan bahwa Kristus akan menebus bangsa-bangsa, dan kalau di dalam itu adalah khusus yang dipanggil, yang percaya, yang memiliki perjanjian. Yang di luar ini adalah dosa-dosa yang belum terselesaikan. Jadi ini adalah satu lambang daripada dosa-dosa yang terbuka, bahwa sebelum kamu masuk ke dalam itu ada upacaranya. Dan itu kamu, setelah kamu dibuang, nah di situ ada satu kesempatan setelah kamu bertobat terus gak bisa kembali. Nah itu Tuhan berikan ini. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan 7 kali. Jadi darah itu melambangkan dosa yang diterima, melambangkan pengampunan, melambangkan penebusan, dan dilakukan itu 7 kali dipercikan. Jadi darah itu dipercikan, dan ujung jari dipercikan. Nah seperti itu ya. Dan 7 kali artinya bahwa sempurna, artinya bahwa itu lambang, bukan berkaitan dengan frekuensi ya, berkaitan dengan harus 7-nya, bukan arti itu lambang ya, jadi lambang. Dan kemudian dikatakan bahwa Eleazar itu harus membawa lembu yang disembelih itu di luar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam ya disembelihnya, disaksikan oleh imam. Dan kalau kita lihat Yesus pun disembelih di depan imam-imam itu semua, dan mereka melihat dan mereka betul-betul tahu betul bahwa ini adalah korban yang harus disembelih, dan Yesus disembelih di luar perkemahan, di luar bait Allah, di bukit Golgota itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang menafsirkan juga mengakui juga bahwa di tempat Yesus disalibkan itu juga lembu emas itu juga dipersembahkan di sana. Lembu merah ini. Jadi dipersembahkan di sana, dan itu ada yang mengaitkan semuanya bahwa itu adalah peristiwa sejarah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan di mana tempatnya itu ada, dan disitulah dia mempersembahkan. Dan ada juga yang lebih dalam lagi mengatakan bahwa waktu Ishak dipersembahkan itu juga tempatnya sama di mana Tuhan Yesus dipersembahkan. Tapi secara arkeologis belum bisa dibuktikan secara pasti ya. Tapi ada tanda-tandanya, ada semua. Nah itu pemikiran-pemikiran, walaupun tempatnya bisa nggak sama, nggak masalah bagi kita ya. Tapi maknanya yang penting di sini dikatakan bahwa harus 7 kali ya dipercikan. Ayat yang kelima, Bilangan 19 ayat kelima, sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam, dan semua di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya harus dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Jadi satu semuanya. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan. Jadi ini syaratnya. Setelah melakukan ritual, semua imam itu harus mencuci pakaiannya dan mandi, membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan ya, menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, ayat yang ke-6, dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Dan ini semua adalah tanda-tanda tentang bagaimanakah pengorbanan Kristus dari kayu aras, dari hisop, kepahitannya, dan dengan seluruh dosa-dosa kita yang ditampung oleh dia. Kain kirmisi itu merupakan lambang daripada pengharapan ya. Kita masih ingat Rahab diminta untuk bikin kain kirmisi sebagai tanda bahwa keluarga itu mengharapkan pengampunan dari bangsa Israel, dari
bangsa yang dipilih Tuhan atau dari Yahweh sendiri. Dan itu Rahab memberi tanda di belakang rumah tembok itu tali kirmisi, dari kain kirmisi. Ya, itu sama. Ya, kita lihat kain kirmisi dan melemparkannya ke tengah-tengah api, membakar habis lembu itu. Jadi di dalam kematian, di situ ada tali kemuliaan, ada tali yang menghubungkan bahwa dari kematian itu kamu ditarik dan diharapkan, yang disebut sebagai tikva dan kafa itu, ditarik untuk menuju kepada kebangkitan, kemuliaan, kehidupan kekal. Nah, itu tali kirmisi, melambangkan juga dosa yang merah seperti kirmisi yang tidak bisa diampuni oleh manusia, dan kemudian diampuni, dihapus, dan dilupakan. Ya, tidak diingat lagi oleh Tuhan. Ya. Oke, ayat yang ke-7. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. 8. Orang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya. Yang membakar pun, bukan imam, yang membakar, yang bagian membakar itu, yang membantu imam, juga sama, harus mencuci, membasuh tubuhnya, seluruh bajunya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu. Nah, ini penting ya. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada satu tempat yang tahir. Jadi yang tadi itu, abu itu, yang tahir tadi, yang sudah tahir tadi, haruslah mengumpulkan abu lembu itu, menaruhnya di tempat yang tahir, di luar tempat perkemahan, supaya semuanya yang tinggal tersimpan bagi umat Israel, yaitu yang membuat air pentahiran, semuanya akan mendapatkan pentahiran itu dari situ. Itulah penghapus dosa selama-lamanya. Jadi siapa yang bisa menghapus dosa? Bukan lembu merah atau lembu yang perempuan tanpa cacat celah, bukan, itu lambangnya. Tapi siapakah lembu ini, merah ini? Setelah itu Mesias. Dan orang Israel juga nanti ada rabi-rabi yang mungkin saya ambil satu contoh, bahwa mereka mengatakan bahwa Mesias inilah yang akan mempersembahkan sendiri, jadi dia sendiri akan mempersembahkan lembu emas itu. Nah, mereka tidak percaya pada Kristus. Kenapa? Karena lembu merah, atau juga disebut sebagai lembu penebusan, pentahiran itu, setelah itu dilakukan oleh Mesias sendiri, bukan imam Harun, bukan, tapi dia sendiri. Nah, mereka tidak bisa terima Kristus waktu mati di kayu salib, bahwa dia mempersembahkan diri sendiri. Nah, sampai hari ini bangsa Israel tidak bisa terima ini. Itu yang saya pikir sesuatu yang aneh juga. Kenapa mereka nggak dibuka oleh Tuhan sampai hari ini? Karena Tuhan mengatakan bahwa di akhir ujung zaman, yang terdahulu menjadi terkemudian jadi terdahulu, itu sudah dinubuatkan Tuhan di dalam perumpamaan, bahwa bangsa Israel nanti baru akhir, mereka baru dibuka oleh Tuhan. Jadi mendekati akhir zaman. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Nah, dikatakan di sini bahwa orang-orang yang mendapatkan penghapusan dosa itu, dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bukan cuma satu hari, untuk selama-lamanya. Dan juga untuk orang Kristen, gereja Tuhan, dan kita semua yang mengikut Kristus, kita harus sama mengikuti upacara ini yang sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi bangsa Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu yang menyembah Yahweh juga. Orang yang kena kepada mayat, ia najis, dikatakan 7 hari lamanya. Ya, ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu, air pentahiran tadi, yang abu daripada lembu merah itu. Pada hari yang ketiga, dan dikatakan jelas ya, dan dikatakan menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Jadi ini semua menunjuk pada lambang daripada Kristus semuanya. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dirinya, maka ia tahir pada hari yang ketujuh. Artinya, saudara, dosanya menetap dan selama-lamanya tidak akan bisa ditebus. Dan dikatakan setiap orang kena mayat, yaitu tubuh manusia yang mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci. Dan orang itu haruslah dilenyapkan, dibinasakan dari Israel. Jadi orang-orang Israel tidak boleh yang tidak kena air pentahiran, air penebusan dosa, penghapusan dosa ini.
Jadi mereka harus mendapatkan. Kalau enggak, kamu akan dibinasakan dan tidak ada toleransi. Semua akan dibinasakan. Dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukum. Apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada orang yang mati terbunuh oleh pedang atau kepada mayat atau kepada tulang-tulang seseorang manusia atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Ya, sebagai satu tambahan sedikit. Nah, kita tahu bahwa tulang-tulang Elisa, nah saudara perhatikan, pada mujizat yang ke-14, mujizat ke-14, jadi 7 itu, terus 7 lagi, mujizat ke-14. Perhatikan baik-baik bahwa pada mujizat yang ke-14 itu, tulang Elisa yang harusnya itu najis, tapi kena tulangnya orang-orang yang mati, yang mayat-mayat itu. Nah, tulang Elisa kan sudah mati dan ada tulang-tulangnya kan. Nah, tulang Elisa waktu kena mayat-mayat yang kesentuh tulang dia, itu menjadi hidup. Ini sesuatu cerita yang kayaknya sih satu yang aneh. Mayat, kematian, menghidupkan kematian. Dan itu melambangkan kepada kuasa bahwa Elisa itu punya 2 kali porsi kuasa daripada Elia dan Tuhan berikan kepada Elisa. Dan 2 kali itu apa? Elia punya kelemahan, Elia punya keterbatasan, dan Elisa itu adalah lambang daripada Kristus, dan Elisa itu ya, lambang daripada Tuhan yang hadir dalam hidup Elisa itu. Dan di dalam kematian Elisa melambangkan kematian Kristus, kematian orang-orang bersama dengan dia, semuanya menjadi hidup. Nah, sama dengan lembu merah ini. Dia mati, tidak bercacat celah dan tidak ada dosanya, dan tidak ada yang bisa menyalahkan dia. Dan dia menanggung dosa-dosa orang-orang yang tadi itu kan, yang bercacat, yang bercelah, yang berkerut, yang dosanya kirmisi, yang tidak bisa betul-betul bertobat itu. Nah, kematian dosa di dalam kematian yang selama-lamanya maut itu bisa diterima dan bisa dihidupkan dengan kematian Kristus. Nah, saudara, kalau saudara mau membaca buku yang sangat dalam sekali, ada beberapa buku, tapi saya sarankan yang sudah diterjemahkan, itu adalah bukunya John Owen. Ya, kematian Kristus yang mematikan kematian kita. Jadi kematian yang mematikan kematian dan mematikan selama-lamanya kematian itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kebangkitan Kristus menjadi hidup kita selama-lamanya. Itu satu yang luar biasa itu ya, karena John Owen itu seorang pengajar, termasuk profesor juga, dan dia sangat cerdas, dan kalau saya katakan mungkin termasuk orang-orang yang jenius ya. Dan dia punya pola pendidikan dan hatinya begitu sangat Christ center, dan betul-betul dia hidup seperti Kristus, dan seluruh dari hidupnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi pengajaran dia, pemikiran dia itu semua betul-betul dinyatakan pada kecintaannya akan Kristus. Jadi kalau orang mengatakan dia menggilai Kristus gitu, ya freak of Christ sebenarnya, itu istilah negatif ya. Nah, kita akan melihat ini, saya akan menjelaskannya. Nah, perhatikan baik-baik. Red heifer atau lembu merah itu disebut juga para aduma, lembu merah ya. Nah, para aduma adalah lembu merah, simbol daripada Kristus yang secara tidak langsung bangsa Israel itu akan mendapatkan seluruh daripada karakter lembu merah ini siapa sebenarnya? Yaitu Mesias sendiri. Dan semua rabi-rabi percaya bahwa lembu emas atau Mesias ini mempersembahkan dirinya sendiri. Dan tulisan dari rabi-rabi itu ada buktinya semua. Jadi hampir semua rabi itu mengakui bahwa Mesias akan mempersembahkan lembu emas. Lah, lembu emasnya siapa? Ya Mesias sendiri. Jadi mereka nggak tahu bagaimana itu nanti peristiwanya. Mereka nggak tahu. Padahal Kristus yang sudah datang dan ke kayu salib itu menyatakan itu, dan itu di luar daripada Yerusalem. Berada di kemah pertemuan yang luar. Dan Yesus waktu dikuburkan dan kemudian dia mati dan darahnya dicurahkan. Setelah itu darahnya itu menghadap pada kemah pertemuan. Menghadap pada bait Allah. Dan ini bukan sesuatu yang
yang apa ya, kebetulan, bukan. Ini adalah nubuatan, sampai tempatnya, miringnya kemana, menghadapnya, dan sikapnya bagaimana, perkataannya apa, semua itu sudah ditetapkan oleh Bapa Surgawi. Saudara, tidak ada satu nabi, tidak ada satu orang yang hidupnya sebelumnya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa tumitnya akan menghancurkan kepala daripada si ular itu, atau iblis itu kan. Nah, waktu kita melihat perkataan ini, itu bertahun-tahun, ribuan tahun, dijalani semuanya, dan tergenapi dalam Kristus, dan seluruh nubuatan yang ratusan nubuatan, dan juga sub nubuatan, bagian-bagian nubuatan yang banyak, kira-kira hampir 3.000 lebih nubuatan. Surah itu menunjuk pada Kristus, dan betul-betul seluruh apa yang ada dalam nubuatan itu digenapi, dilakukan satu-satu oleh Tuhan Yesus. Mulai dari dia lahir, mulai bagaimana dia dinubuatkan dalam Mika pasal 5, dalam Yesaya pasal, itu semua digenapi oleh dia. Nah, ini sesuatu yang unik ya. Jadi penebusan pentahiran dosa-dosa yang lembu merah itu adalah lembu yang merupakan yang terakhir. Jadi artinya bahwa Tuhan akan memberikan satu pengampunan dan akan memberikan satu perjanjian yang terakhir, perjanjian ketujuh dengan Kristus. Jadi mulai perjanjian Adam, perjanjian Pelanginu, perjanjian Abraham, perjanjian kepada Musa. Musa ada 2 perjanjian, kepada Daud, perjanjian kepada Mesias, dan terakhir perjanjian pada Kristus. Setelah sebelum itu ada perjanjian antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, perjanjian kekal Trinity. Ya, itu jarang dibahas ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Lambang daripada lembu merah adalah lambang yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak bisa lagi manusia hadapi. Jadi dosa yang tak bisa dilawan, tak bisa ditentang, tak bisa diampuni, tanda petik sebenarnya. Dan kita semua nggak bisa melakukan itu. Manusia nggak ada yang bisa mampu. Dan hanya manusia yang tanpa cacat celah, tanpa kerut, tanpa dosa, tanpa dikatakan kesalahan, dan juga betul-betul dia tidak pernah terbebani oleh apapun, dan dia baru menjadi manusia yang betul-betul baru, dan dia menanggung itu semuanya, baru kita bisa mendapatkan pengampunan. Dengan cara apa? Nah, dalam Yeremia dikatakan rahasia adalah dalam kitab Yeremia, nubuatan Yeremia 31, bahwa kita akan diberi hati yang baru. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan Natal itu kan selalu ya supaya kita tahun ini lebih baik lagi, kita tahun ini supaya lebih rajin lagi kita gereja, lebih setia. Saudara, itu bukan seruan Natal, itu seruan moral, itu seruan dunia. Orang-orang ke ibadah mereka masing-masing sama. Oh, nanti tahun depan kita harus lebih setia, kita harus punya komitmen. Saudara, itu semua sama. Itu bukan yang diceritakan Natal yang ada di dalam hidup kita, bukan Natal Kristen. Itu Natal yang sama dengan dunia, perayaan-perayaan ibadah orang dunia. Nah, Natal Kristen itu apa? Kedatangan Kristus adalah memberikan hidup baru, memberikan tubuh yang baru, memberikan hati yang baru. Bukan hati yang diperbaiki, bukan hati yang kemudian istilahnya diservis gitu kan, bukan. Tapi hatimu diganti yang baru. Ini beda pisan. Dengan apa? Dengan konsep kita memperbaiki hidup kita, tingkah laku kita. Kemudian, kalau orang nggak benar ini dipenjara. Penjara itu tidak bisa memperbaiki hidupmu. Penjara itu cuma memberikan pengajaran, memberikan keterbatasan, membatasi kamu supaya tidak berbuat jahat lagi, tidak membunuh orang. Ya, kamu di penjara, dikerangkeng, dimasukkan ke cage itu kan, supaya kamu nggak bisa kemana-mana. Jadi kamu perbuatanmu dibatasi, supaya kamu nggak bisa bunuh orang, nggak bisa melakukan apapun. Saudara, apakah berubah hatinya di penjara itu? Enggak. Sama dengan pendidikan moral di sekolah-sekolah, termasuk di gereja. Tokoh-tokoh nabi-nabi itu dimoralkan, padahal sebenarnya bukan. Kadang-kadang kita punya tanggung jawab dalam sekolah minggu itu besar sekali. Kenapa? Karena konsep dari anak kecil, kalau udah salah nerima dan kita moralkan firman Tuhan, wah itu berat, sir. Nanti kalau dia besar, dia terikat dengan pikiran moral, bukan pikiran kebenaran Alkitab. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Yesus tidak bukan guru moral. Orang katakan, oh ya guru yang baik. Ya, dalam pikiran mereka baik itu baik secara moral, secara Taurat. Padahal Tuhan Yesus bukan berhenti pada baik. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dia datang bukan untuk seperti tukang servis Honda, servis
Mercedes-Benz gitu kan, servis daripada BMW datang, oh mobilmu rusak, tak perbaiki gitu. Bukan, saudara. Tapi kita diganti yang baru. Nah, ini penting sekali. Jadi lembu merah ini yang menunjukkan pada Mesias, dia dipersembahkan untuk hidup kita yang baru dan dia yang akan menggantikan seluruh daripada kebebalan kita, keras tengkuk kita gitu ya. Jadi tegar tengkuk kita, kekerasan hati kita, membatunya hati kita. Saudara, itu diambil oleh Tuhan, dan hati yang membatu, hati yang merah seperti kirmisi itu akhirnya diganti dengan apa? Putih seperti salju. Ya. Dan putih seperti salju. Betul-betul bersih. Nah, itu bukan dicat ya. Jadi yang hitam ditutupi aja dengan kain putih atau dengan warna putih, cat putih, bukan, saudara. Diganti yang baru. Jadi hati kita waktu percaya Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, ini penting ya. Ini warisan dari kaum Puritan sebenarnya, dan juga orang-orang teologi reform sebenarnya. Saudara perhatikan, waktu kita mendapatkan hidup yang baru, manusia baru kita itu diberi kemampuan, tanda petik, saudara perhatikan, tidak membuahkan kematian, tidak membuahkan dosa. Daging kita, manusia lama kita berbuat dosa, iya. Tapi manusia baru kita itu bukan diproduksi Roh Kudus untuk berbuat dosa. Manusia baru tidak diproduksi kemudian bisa berbuat dosa. Saudara, ini bedakan. Dan kalau saudara membaca 1 Yohanes, dosa sengaja tidak sengaja, dosa mendatangkan maut, yang seperti itu ya. Dan kita tidak berdosa lagi selamanya. Nah, kan ada kalimat itu. Itu adalah manusia baru dan manusia lama. Dan juga di dalam Roma pasal 7, celakalah aku manusia yang celakain. Nah, itu manusia daging daripada Paulus. Tapi manusia barunya Roma pasal 8 dijamin oleh Tuhan, dijamin Roh Kudus. Nah, ini seperti lembu merah ini, itu bukan memperbaiki, bukan menggantikan nyawa kita, menggantikan hidup kita, menggantikan tubuh kita nanti di akhir zaman. Tubuh kita yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa ini, itu akan digantikan, dan waktu kita masuk surga, tubuh kita ini, itu baru, saudara. Seperti tubuh Kristus. Jadi nggak mungkin lagi berbuat dosa. Ya, non posse picare. Jadi artinya tidak mampu berbuat dosa. Jadi sekarang masih bisa, iya, karena kita daging kita kan. Dan ini harus diganti oleh Tuhan. Dan jiwa roh kita yang manusia baru itu, kita punya 2 natur itu di dalam roh kita itu. Nah, itu perjuangan peperangan rohani kita. Ya, oke, jadi ini kita sudah nangkep ya. Kita masuk sekarang. Saudara, arti daripada tidak bercela di hadapan Tuhan, apa yang layak? Disebut sebagai kosher. Ya, kosher itu artinya layak. Tuhan mau terima. Tuhan mau berkenan. Inilah anakku kosher, anakku yang kukenan, yang layak. Inilah yang aku terima. Terus yang lain gimana? Ya nggak diterima. Jadi satu-satunya orang disebut inilah anakku, kepadanya yang kukasih, yang kukenan, itu kosher ilahi, kosher Bapa. Jadi kosher daripada surgawi. Dan anak yang disebut pertama kali anak yang sulung, dan kemudian membawa anak-anak kerajaan Allah lain kemudian menjadi anak yang dikosyerkan, dan menjadi kosher itu dilayakkan melalui Kristus semuanya. Dilahirkan dan dibangkitkan melalui Kristus, baru kamu kosher. Dan kita diampuni melalui lambang kematian lembu merah yang tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak ada beban yang ditanggung sebelumnya. Saudara, itu adalah menggantikan kita seperti Kristus. Di situ. Jadi ini jelas ya. Jadi ya kalau kita lihat di dalam pentahiran itu yang digunakan ritual secara resep, ada beberapa hal, yaitu yang pertama kan warna merah, lembu warna merah. Menunjukkan apa? Merah itu adalah bukan hanya soal dosa, tapi soal keberanian di dalam kematian. Yang kedua, tidak bercacat celah dan belum dikenakan kuk, masih bersih dari semua kekudusan dan semuanya beban-beban tuntutan itu. Betul-betul dia adalah polos, bersih, merujuk apa? Kepada standar kosher, kelayakan dari kekudusan Tuhan. Jadi yang dipersembahkan itu harus yang kudus, dan yang kudus itu harus berwarna merah dalam keberanian dan menanggung daripada kematian, dan tidak bercacat celah dalam seluruh hidupnya. Di situ tidak berkerut, tidak bercacat celah gitu kan. Dan bukan hanya itu, dia harus disembelih, dan darahnya di depan imam-imam, di saksian imam itu adalah bahwa melalui imam, melalui pekerjaan Allah, melalui imam, melalui gereja Tuhan, melalui pengerja-pengerja, pengurus-pengurus, majelis-majelis, dan darah itu mengalir dan kemudian dipercikkan ke kemah pertemuan.
Jadi sekarang semua orang yang akan berkemah dalam pertemuan, beribadah, berbait Allah, dari lembu emas inilah baru kamu bisa masuk ke sana. Jadi saudara, orang-orang Israel dimulai dari apa? Ibadah Tuhan datang di ruang Maha Suci, dan kemudian dari ruang Maha Suci keluar daripada kekudusan Allah dan menyatakan kehendak Allah. Kalau di sini enggak, saudara. Kita dimulai dari mana? Di luar. Dalam kematian dosa kita baru kita dimasukkan di dalam. Di situ. Dibereskan dulu di dalam, baru dimasukkan di dalam. Nah, waktu kosher itu dilakukan dan waktu darah itu kemudian dipersembahkan, saudara, kita tahu waktu Yesus terakhir mempersembahkan nyawanya dan seluruh daripada penderitaan dan hidupnya, darahnya itu, apa yang terjadi di Bait Allah? Bait Allah itu kemudian, nah ini perhatikan, tirai itu yang besar itu, yang bisa lebih dari 10 orang tarik itu, berat sekali. Itu tirai itu kemudian dikoyak oleh Tuhan dan disobek oleh Tuhan. Nah sekarang ini, mulai daripada ruang Maha Suci dan kematian lembu merah yang ada di luar perkemahan, itu terjadi satu kesatuan ruang Maha Kudus. Dan ini hebat sekali. Yang bisa melakukan siapa? Hanya Kristus. Jadi artinya begini ya. Jadi lembu merah itu adalah tempat di mana kita mati, dosa-dosa yang paling terkutuk ada di sana, dosa-dosa yang laknat, dosa-dosa yang tidak terampuni di sana, dan dosa-dosa yang kemudian yang seperti merah kerimisi itu. Nah, saudara, kemudian di sanalah kemudian dibukalah kemah Maha Suci itu dan dikoyak oleh Tuhan, dan persembahan anak Allah ini, lembu merah ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan selama-lamanya tidak ada sekarang ini. Nah, perhatikan ini penting, saudara. Sekarang tidak ada lagi tanda petik bangunan Bait Allah yang akan dibangun ulang seperti yang diinginkan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena dari luar dan dari dalam ruang Maha Kudus sudah dibangun oleh Kristus Bait Allah yang baru, dan tidak ada batasan lagi. Wah, saudara, ini sesuatu yang betul-betul revolusioner. Ibadah Israel itu bukan lagi seperti yang Israel sekarang adakan seperti kita. Kita tidak membutuhkan lagi pencucian kaki, terus kemudian pembersihan diri, kemudian masuk satu persatu seperti melakukan ritual. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah dibuka dengan di luar perkemahan, dikuduskan oleh Tuhan, dan di dalam kemah suci yang tertutup bertahun-tahun, ribuan tahun itu, seperti pohon kehidupan itu, nggak boleh orang masuk, nggak boleh satupun orang tanpa izin Tuhan masuk ke dalam ruang Maha Suci. Setelah itu akhirnya terbuka dari yang berdosa, tempat yang paling dosa, dan tempat Maha Kudus, saudara. Itulah ibadah kita, saudara. Ini konsep revolusioner. Dan belum pernah ada satu ibadah yang membuka diri seperti itu kalau kita betul-betul tahu, kecuali dalam hati kita ya. Saudara, kalau kita setiap kali kita ibadah di gereja, itu selalu kita dibatasi dengan Tauratisme. Oh, yang berkhotbah di depan, kita mendengarkan, ya kita amin amin, haleluya amin amin. Saudara, itu bukan kosher. Dan banyak orang-orang perkantas ya, LPMI dan juga lembaga Paracels yang melihat sisi yang betul-betul mereka dicerahkan oleh Tuhan. Sedangkan gereja itu sampai sekarang nggak tercerahkan. Tapi dari sisi yang Paracels itu ada kelemahannya, Pak. Mereka tidak mempunyai satu link dengan hari Sabat, tidak mempunyai satu link dengan ibadah yang betul-betul seperti Alkitab, dan mereka ingin hanya sebagai pembantu di luar. Khususnya apa? Membuat orang akhirnya menemukan bahwa datang ke gereja bukan hanya dengar kemudian selesai. Enggak, mereka menyelidiki Alkitab, mereka memperhatikan Alkitab, mereka kemudian menikmati Alkitab. Nah, itu harusnya dilakukan dalam gereja. Tapi banyak gereja itu tidak melakukan itu, tidak membuka hidupnya seperti itu. Nah, saudara, kalau kita terbatas dengan gedung gereja, dengan waktu gereja, dengan waktu doa, dengan saudara, itu betul-betul kita tidak menikmati, tidak pernah tahu ibadah yang sejati. Kenapa? Karena ibadah sejati adalah sudah dari luar lembu merah itu sampai di dalam darah Kristus dipersembahkan sampai ruang Maha Suci. Saudara, itu satu kesatuan dan tidak ada tempat yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Dimanapun kamu berdosa, dimanapun kamu melakukan dosa, bukan hanya di dalam gereja kamu datang minta ampun seperti konsep gereja-gereja yang kuno kan. Oh, kalau pengampunan dosa itu harus ke pendetanya datang kemudian minta doa pengampunan dosa. Saudara, itu sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kosher tadi, lembu merah dan ruang Maha Suci itu sudah dibuka oleh Tuhan, dan Kristus mengatakan apa? Seluruh hati manusia adalah tempat Maha Kudus Tuhan.
yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara sudah dikoyakkan. Nah, ini arti daripada mengapa saya sendiri saya pribadi tidak pernah setuju dengan pembangunan Kosher itu, yang bait Allah kemudian menantikan lembu merah. Ya, nanti saya akan ceritakan mereka menemukan dan tiba-tiba ada lembu warna merah, saudara. Merah. Bukan lembu dimerahkan, dicat merah, bukan. Lembu itu punya gen kemudian jadi merah. Nah, saya percaya mungkin ini satu rekayasa genetika, saya nggak tahu ya. Tapi saya belum menemukan buktinya. Jadi lembu kemudian bangsa Israel kan jago dalam teknologi baik itu genetika dan semuanya. Dan mereka bisa nggak membuat itu? Bisa, saudara. Kenapa bisa? Karena beberapa teknologi yang ada seperti ikan, seperti binatang itu warnanya bisa direkayasa. Dan termasuk lembu, termasuk sapi, termasuk domba. Bisa nggak? Bisa. Nah, saya ada kecurigaan. Mungkin mereka sedang merekayasa dan kemudian bisa keluar lembu warna merah. Bentuknya merah ya. Merahnya bukan merah rah-rah seperti merah ini ya, merah yang cat merah, bukan. Tapi merahnya tuh merah merah gelap. Ya, nanti kita punya. Nah, ini ada fotonya saya. Ya, coba kita lihat. Ya. Nah, ini lembu merah. Nah, saudara perhatikan ini ya. Dan ini bukan lembu buatan. Ini sebenarnya merah kecoklat ya. Sebenarnya merah itu merah darah yang gelap sebenarnya. Nah, itu merah kecoklatan dan itu ada. Nah, bangsa Israel percaya bahwa lembu itu harus ada 9. Nah, mereka punya kepercayaan. Nah, sekarang baru ada sekitar mau 5 atau 6 terus meninggal. Meninggal ada 2 nggak salah. Ya mati. Nah, mereka kemudian nunggu lagi anaknya atau mungkin keturunannya sampai itu 9 dibawa ke Israel. Dari mana itu? Di Texas. Saudara, ini saya dapat beritanya, yaitu di Texas ya. Mereka sedang menarik lembu emas itu dari kota Texas sebenarnya. Nah, lembunya ini yang paling bawah ya, gambar paling bawah Yus. PowerPoint yang ke-9 yang paling bawah. Ya. Nah, di situ. Nah, ini lembunya ini. Jadi warnanya sebenarnya kalau kita lihat merah-merah rada-rada warna coklat gitu kan, batu bata gitu kan. Nah, itu. Nah, ini hidup betul-betul ada ini ya, lembu ini ya. Cuman tanduknya kecil sekali, nggak kelihatan. Ya, mereka harus sebenarnya dalam satu sisi harus ada semacam tanduk ya. Lembu itu harus ada tanduk sedikit. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sekarang kita sudah kenal bahwa itu direkayasa. Apakah benar saya nggak tahu, tapi kalau warna itu bisa saja, binatang bisa saja, dan apakah itu dari Tuhan? Ya, kita juga harus tahu bahwa kalau itu nubuatan sudah selesai dengan Kristus, mau diadakin bagaimanapun nggak ada artinya. Ya, jadi ini kepercayaan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bahwa itu tidak perlu lagi mempersembahkan lembu merah itu, karena Kristus lembu merah itu sudah lewat ya di sini. Nah, oke, kita lihat sekarang pemberesan dosa. Ya, setelah gambar tadi, PowerPoint yang keempat ya, pemberesan dosa. Setelah pemberesan dosa itu selalu ada ritual dan tata caranya. Nah, kalau dulu Musa melalui Harun, imam besar, dan anak-anaknya dan seluruh keturunan imam-imam. Sekarang ini imam besar itu adalah bukan Musa, bukan Harun. Imam besar itu adalah Kristus. Jadi seluruh daripada imam besar yang ada di gereja itu tidak boleh digantikan oleh siapa? Oleh pendeta atau penatua. Walaupun pendeta mewakili Kristus, tetapi dia bukan imam besar. Nah, saudara, kenapa saya katakan ini penting? Saya sendiri pendeta. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin mengampuni orang lain. Seperti Paulus katakan, apa sih saya? Ini siapakah saya sehingga darah saya bisa menyucikan kamu? Nah, saudara, ini peringatan dari Paulus. Paulus mempunyai kuasa yang luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa. Dia tahu betul bahwa yang bisa mengampuni dosa, membereskan dosa, menebus dosa, mentahirkan dosa, bukan pendeta. Sehebat pelayanan kita, khotbah kita sehebat apapun, dan kuasa kita punya wewenang pengikut sehebat apapun, saudara kita adalah orang berdosa dan tidak pernah menggantikan Yesus sebagai imam besar. Nah, ini kesadaran ini bagi jemaat dan bagi pendetanya penting. Jadi kita tidak mengidolakan, mengidolize, kemudian mengsektekan pendeta kita. Semua orang-orang mengikuti pendeta yang sangat terkenal, sangat hebat, baik di teologi, baik apapun, itu biasanya itu menyeleweng dia. Mereka tidak fokus pada Kristus dan tidak mengagungkan Kristus. Dan surah ini sudah diteliti oleh Josh Barna dan semuanya. Pengaruh-pengaruh tentang dominan dan juga istilahnya orang itu otoritas semuanya, itu sangat bahaya. Ya. Dan bahkan orang-orang
dikatakan kursi Musa, itu orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu, wah itu paling senang dengan kursi Musa, paling senang dipuji-puji. Nah, di dalam lembu merah ini kita diperingatkan bahwa imam besar itu bukan yang lain dan hanya satu-satunya Kristus, termasuk di dalam ibadah kita, di dalam seluruh pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ada segalanya. Kristus itu imam kita. Dan tidak tergantikan, dan tidak boleh digantikan. Jadi, Musa, Harun, anak semua itu sementara, dan menunjuk pada Kristus yang selamanya. Ya, ini yang pertama. Dan dikatakan di padang belantara Paran Kades Barnea, itu dilakukan. Ya, kenapa di sana? Saudara perhatikan. Kades Barnea, Paran, itu tempat pemberontakan dari Bani Korah, dari orang-orang yang membenci Musa, memusuhi Musa, dan itu semua di sana. Puncak pemberontakan, puncak ketidaksetiaan. Dan karena mereka marah dengan Musa, dan mereka menuntut Tuhan melalui Musa, dan mereka tidak terima dari perbudakan mereka dilepaskan, dan mereka tidak percaya pada Tuhan, maka satu hari mereka berjalan, yang selama 40 hari itu menjadi 40 tahun. Yang harusnya 40 hari sudah sampai ke tanah perjanjian. Saudara, Tuhan hukum mereka karena tidak mau terima lembu merah itu. Konsep dosa itu yang akan dibereskan Tuhan. Saudara, melalui perjalanan padang gurun itu, mereka tidak terima. Diputer oleh Tuhan dan diputer-puter 40 tahun. Dan itu satu pengalaman. Jadi dosa yang pemberontakan itu dilambangkan bahwa dosamu merah seperti kirmisi. Dan yang bisa mengampuni kamu adalah lembu merah. Lembu merah. Nah, melihat kematian kehidupan Israel, kenajisan dan di dalam dosa, hidup terlepas dari seluruh hadirat Allah dan masuk terikat dengan kenajisan dosa. Nah, di sini, di Paran Kades Barnea, saudara, disitulah puncak Tuhan memisahkan orang. Dengan apa? Dengan hadirat kemuliaannya. Dan kemudian Tuhan membunuh dan membinasakan Bani Korah dan dimasukkan dalam jurang itu. Dan dibelah. Bumi dibelah oleh Tuhan dengan gempa. Dan orang-orang Bani Korah dan seluruh orang, ribuan orang masuk ke dalamnya mati. Ini satu lambangnya. Jadi kita harus hati-hati. Anas dan Safira sama. Alexander Tunggal Tembaga sama. Semua orang-orang yang melawan wewenang Tuhan dan kemudian menggantikan Tuhan ataupun ingin menggantikan pemimpinnya, menggantikan pendetanya. Saudara, kalau kita nggak taat pada Tuhan, hidupmu, engkau tidak akan bisa dalam kedamaian. Apalagi kalau kamu nggak bertobat, kamu dalam kebinasaan. Sepertinya sepele. Ya, saya bukan meninggikan manusia, pendeta bukan, saudara. Kalau pendeta itu benar-benar di dalam Tuhan dan kamu lawan dia, kamu berontak dengan dia, saudara, kamu bukan berhadapan dengan pendeta, kamu berhadapan dengan Tuhan yang dia sembah, dan itu bisa membuat hidupmu seperti bangsa Israel. 40 tahun kamu dibuat sengsara oleh Tuhan. 70 tahun kamu akan dibuang oleh Tuhan. Dan saudara, itu nggak ada ampun. Tunggu sampai 40 tahun, tunggu sampai 70 tahun, baru kamu dibalikkan Tuhan. Kamu bertobat nggak 70 tahun itu? Jadi habis-habisan, remuk gitu gue ngomong kan. Dan saya melihat beberapa orang yang mengalami itu dalam hidupnya. Karena mereka belum merasakan lembu merah itu. Kalau kita sudah merasakan, saudara, nggak mungkin kita bisa tegar tengkuk keras kepala, nggak mungkin, saudara. Karena ketegar tengkuan, kekeras kepalaan itu diambil, dimatikan, dan ditaklukkan, ditelan oleh lembu merah itu, saudara. Jadi kekerasan hati, ketegangan hati, tegar tengkuk, dan semuanya itu ditelan oleh Kristus, dan hati kita menjadi hati yang baru, saudara. Ya, daging kita masih sama, iya. Saudara, kita bisa berdosa, tapi kamu tidak akan mungkin jatuh ke dalam dosa yang sudah dikalahkan oleh Kristus apa? Tegar tengkuk. Dosa yang dimatikan oleh Tuhan. Yang ditahirkan oleh Tuhan. Nah, itu, saudara. Ya. Nah, Mary Douglas dalam bukunya Antropologi, Purity and Danger, menjaga keseimbangan antara kekudusan dan kenajisan itu, bangsa Israel tidak diperbolehkan hidup bermain-main dengan kenajisan. Ya. Lambang bayangan itu semua terwujud di dalam hidup Kristus. Nah, coba kita lihat Ibrani ya. Kita lihat Ibrani. Ibrani pasal 9 ayat 13. Nah, saudara, ini semua tempat kudus di bumi dan di surga. Nah, perhatikan ya. Jadi Ibrani pasal 9 ini merupakan satu penguraian tentang, tadi itu saya katakan, bahwa tempat kudus bukan hanya di surga dan bukan hanya di tempat bait suci didirikan,
tapi di bumi. Dan di bumi ini menjadi tempat yang menyatu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi bumi ini adalah menjadi bait Allah. Nah, konsep-konsep seperti ini yang revolusioner seperti ini, itu kalau kita tidak melihat pada kekuatan, keindahan, keagungan karya Kristus yang menyeluruh dan menaklukkan seluruh kerajaan, menaklukkan seluruh tanah dan seluruh bukit, seluruh 7 gunung semuanya. Saudara, kita nggak bisa dapat ini. Jadi di bumi seperti surga, tempat kudus di bumi dan di surga. Jadi di bumi adalah bait Allah, di surga adalah bait Allah, dan tidak ada lagi batasan. Doa Bapa kami juga menyatakan hal ini, ya, di bumi seperti di surga, ya. Akhirnya jadilah bumi dan surga menjadi satu. Oke ya, kita lihat ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, lembu ya, darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai lembu merah itu kepada Allah, persembahan yang tak bercacat, yang tak bercela, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, ini poin yang betul-betul puncak dari ibadah kita. Perayaan Natal itu intinya ini. Ya. Jadi ayat 13-14 ini. Nah, kalau kita lihat, mungkin saudara perlu tahu juga 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Ya, dari ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, melihat lembu merah itu, melihat Mesias Kristus, Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi keselamatan jiwamu. Apa itu? Yaitu kematian dan darah dari lembu merah. Nah, saudara, saya tambahkan sekarang ya. Air dan debu. Saudara, kalau kita mencuci piring gitu kan, mencuci ya biasa kotoran itu ya pakai sabun, udah selesai. Kenapa harus ada abu untuk kita pakai? Biasanya abu, ya abu yang kita pakai, abu-abu yang mungkin dari membakar kayu dan lain jadi abu kan, abu gosok misalnya. Saudara, abu gosok itu diperuntukkan apa? Untuk seluruh kerak-kerak dosa yang nempel bertahun-tahun dan mungkin tidak bisa dicuci dengan sabun biasa dan harus dengan air debu dan digosok seperti itu, baru dia luntur. Jadi abu melambangkan apa? Kematian Kristus yang sudah diserahkan dan sudah dipersembahkan menjadi abu dan debu itu. Ini lambangnya, abu dan debu itu diambil dan kemudian menyucikan, mentahirkan dosa kita yang mati, yang tidak bisa dibersihkan dengan apapun itu hanya bisa digosok dengan kematian Kristus, digosok gitu, baru luntur semua dan kemudian bersih. Nah, saudara, itu arti daripada pengudusan dan pembenaran. Jadi pembenaran adalah kita diberi status yang baru, dan pentahiran itu adalah memproses daripada status baru itu. Dan kemudian kita yang sudah lahir baru, yang masih berdosa terus sampai mati itu, dan dosa kita kemudian dibersihkan dengan kematian abu dari tadi itu ya, mayat dan kematian Kristus, dari darah Kristus yang dibakar itu, dan kemudian yang dikuduskan, disucikan, dan kemudian digosok ke dalam kita, dan panci-panci yang bokongnya gitu ya, yang pantatnya panci itu yang hitam kena api kemudian nggak bisa hilang itu, dan dengan abu itu digosok, semuanya hilang. So, ini lambangnya. Dan kita mendapatkan jaminan. Bukan hanya pembenaran, kita mendapatkan progresif pengudusan dan penyucian, pentahiran. Saudara, ini indah sekali. Dan saudara, tidak ada satu iman di dalam kepercayaan apapun saudara yang punya jaminan seperti ini. Tidak ada, saudara. Jadi bukan berarti saudara terus kita berbuat dosa seenaknya. No, ya, hati-hati ya. Karena hyper grace itu jatuh dalam dosa. Kita nggak usah bertobat lagi ya, kita nggak usah berdoa lagi penebusan dosa. Saudara, itu pengajaran yang menyesatkan, khususnya yang diajarkan oleh Christian Prince ya. Dan juga Bapak Gereja yang lama juga banyak yang sesat seperti itu ya. Nah, saudara, itu tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena Kristus yang satu-satunya tanpa cacat, tanpa celah, dan dia menerima semua dosa kita, dan hanya dia
yang tidak perlu berdoa mengaku dosa. Kristus nggak perlu aku Bapa, aku ampuni. Nggak perlu. Tuhan Yesus dari awal pelayanan sampai akhir, dia nggak perlu minta maaf, dia tidak perlu minta pengampunan dosa, dia tidak perlu lagi untuk istilahnya orang excuse pada orang, nggak ada, saudara. Karena dia sempurna di situ, ya. Nah, lambang air dan debu. Slide selanjutnya. Lambang air dan debu. Ya, slide yang ke-5. Saudara, lambang pentahiran yang kita lihat di dalam darah, yang jadi kematianlah menjadi satu-satunya yang bisa membereskan dosa yang tidak terbereskan selama-lamanya. Dan itu adalah darah Kristus, lembu betina merah ini. Disembelih di luar perkemahan. Nah, ini sudah saya jelaskan. Dan dipercik 7 kali adalah tindakan Allah yang sempurna dalam Yesaya pasal 1. Saya bacakan ya, Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Perhatikan, marilah, baiklah, kita berperkara. Demikian firman Tuhan Allah menantang pada bangsa Israel dan berkata demikian. Firman Tuhan berkata berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan saudara, ini bukan diperbaiki, digantikan, ya, digantikan. Jadi hasil pembakaran abu tadi dicampur dengan air dan mentahikan semua orang, dan baru orang itu bisa beribadah seperti Ibrani pasal 9 ayat 14. Baru kita ibadah setelah apa? Kita mendapatkan pentahiran, kita mendapatkan penyucian, kita mendapatkan jaminan keselamatan, kita sudah dimatikan dalam kematian Kristus. Kematian-kematian kita yang selama-lamanya itu bersama dengan kematian Kristus dibunuh oleh kematian Kristus dan dilenyapkan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang yang boleh beribadah. Nah, kenapa perjamuan kudus? Orang harus beres hatinya, dosanya, baru ambil perjamuan kudus. Dia harus percaya betul bahwa tidak ada dosa yang akan membinasakan dia. Jadi setiap orang percaya itu harus melakukan perjamuan kudus. Siap nggak siap perjamuan kudus itu harus diambil. Kenapa? Karena kita harus beriman dosa itu akan ditahirkan oleh Tuhan. Dan ini perjanjian perjamuan kudus. Jadi kalau orang katakan kalau masih ada dosa dan sekarang masih menyimpan dalam hatimu dosa-dosa dalam dagingmu itu, kamu harus bereskan. Nah, saudara, terus kemudian, udah Pak, saya nggak menerima perjamuan kudus. Kenapa? Kan saya belum beres. Saya baru marah-marahi papa saya, mama saya. Baru caci maki mama saya. Aduh, saya nggak bisa berdoa, nggak bisa terima perjamuan. Tetapi kamu sadar dan kamu berdoa dan kamu kemudian mendapatkan pentahiran tadi, janji pentahiran. Oh ya, saya minta maaf. Ambil perjamuan itu, nggak apa-apa. Setelah itu, kuasa Allah, kamu minta maaf pada papa mamamu. It's okay. Kalau kamu nggak bisa, tetap nggak mau, masih dongkol, masih benci dengan mamamu, ya jangan ambil. Harus beres. Tapi kalau kamu sadar dan kamu betul-betul bertobat dalam proses sanctification, saudara, ambil perjamuan itu. Kenapa? Karena itu menjamin kamu. Menjamin lembu merah darahnya itu akan mentahirkan kamu. Nah, saudara, ini sesuatu yang ritual, tetapi maknanya itu dalam sekali. Jadi air penghapusan dosa itu harus disimpan selamanya, disediakan selama-lamanya oleh Tuhan. Nah, saudara, perlukah kita sekarang menunggu lembu merah? Sampai 9 tadi. Di dunia ini terakhir ada cuma 6. Dan kemudian mati 1, mati lagi 1, tinggal 4. Nanti ada lagi. Dan sampai kapan itu bisa ada 9 lembu merah? Saya nggak tahu. Tapi bagi saya itu sudah lewat, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu lagi kita gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan pendeta kemudian mendirikan bait Allah, nunggu lembu merah. Saudara, itu satu kebodohan sekali. Kenapa kebodohan? Kita sudah jelas memiliki Kristus, kok masih tunggu lembu merah gitu loh. Dialah lembu merah itu, saudara. Kok kita menunggu bait Allah dibangun kembali? Dialah bait Allah itu. Dari mulai kemah pertemuan aku dirikan bait Allah, di luar yang kebobrokan manusia, kenajisan itu, aku dirikan bait Allah, dan sampai ke ruang Maha Kudus surgawi itu, aku akan mendirikannya dan menggabungkan semuanya itu. Dan kita kemudian dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam dosa apapun, saudara-saudara bisa beribadah. Itu poin terakhir. Ya, oke, saya pikir hari ini cukup, dan kemudian saya akan lihat dulu ya di dalam rekaman
Nah, saudara, dari gambar yang tadi yang saya berikan, ini kalau di YouTube di Zoom, saudara bisa melihat gambar-gambar ini ya. Nanti saudara, ini nanti saya upload di YouTube, saudara bisa bagikan ke teman-teman. Dan apa yang menjadi iman kepercayaan kita tentang lembu merah, bahwa itu adalah Kristus dan sudah selesai. Ya, di situ. Jadi yang pertama judulnya itu PowerPoint yang pertama, baru kedua para aduma, dan kemudian PowerPoint yang ketiga tentang lembu emas itu sendiri dan sudah ada. Dan ada yang mengatakan bahwa dari dulu lembu emas itu sudah ada. Apakah benar? Saya kurang begitu tahu, tapi baru adanya akhir-akhir ini. Kemudian tentang air dan abu, pemberesan dosa dan pembiaran dosa. Terus lambang-lambang yang ada dari debu dan semuanya, ada ayat-ayatnya dalam perjanjian baru, ada 30 ayat tentang lembu merah yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian kita gabungkan, ada sekitar 30 ya. Dan makna eskatologis yang tadi, jadi menurut Rabbi Maimonides, Mesias itu akan melaksanakan sendiri, dan dia sendiri akan melakukan, dan dialah akhirnya lembu merah itu sendiri. Jadi nggak perlu lembu merah yang nanti dari binatang, itu nggak perlu. Dan mereka sudah mengaku itu, dan tergenapi langsung di dalam Kristus semuanya. Ya, oke. Mari kita berdoa.